Hai 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 Sobat NKRI, ketemu lagi bersama Kabar NKRI. Nah Sobat, kali ini Kabar NKRI punya cerita nih mengenai anggota TNI yang menjadi kurir narkoba dan dipecat akhirnya lalu masuk penjara. Dan kira-kira penyebabnya apa ya? Penyebabnya sih katanya bikin haru loh. Wah, seperti apa kira-kira? Oke, kita lanjut aja nonton videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Sobat NKRI, sudah menjadi tugas dari para prajurit TNI untuk mempertahankan Ibu Pertiwi dan melindungi bangsa. Sikap dan tindak tanduknya juga harus bisa mencerminkan seorang patriot yang berjiwa besar ya. Tapi yang namanya TNI kan juga manusia biasa ya. Seperti kisah salah satu pria bekas anggota TNI yang satu ini yang memang justru sangat berbeda. Dia pernah bekerja sebagai bandar narkoba hingga menjebloskan dirinya ke Hotel Prodeo. Bukan tanpa alasan nih sobat, Iwan Tony menjadi seorang kurir narkoba. Ada alasan haru di balik kemauannya untuk mengantarkan barang haram tersebut. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Berikut ini kita ulas informasi selengkapnya buat kamu. Nah, Sobat NKRI, tak pernah terbesit di benaknya bekerja sebagai abdi negara justru harus berakhir di sel tahanan. Sosok pria yang kerap disapa Tony ini nampak tertunduk lesu, mengingat perbuatannya di masa lalu hingga membuat dirinya berakhir di penjara. Nah, ada yang unik nih sobat dari cerita Iwan Tony ini sendiri. Katanya sih sebelumnya dia nggak tahu menau tuh tentang narkoba. Tinggal dan berdinas di Aceh Barat sebagai prajurit, diakuinya dia nggak pernah tuh berhubungan langsung dengan dunia luar. Para prajurit disebutnya hanya berdinas di lingkungan markas saja, dan hal itu membuatnya jauh dari hal-hal terlarang seperti narkoba. Nah lantas gimana ceritanya ya? Kok dia bisa terjerumus kasus narkoba? Gimana sih cerita yang sebenarnya? Jadi katanya nih ceritanya adalah Iwan Tony ini dulu nggak ngerti tuh dengan yang namanya narkoba, sabu-sabu dan lain sebagainya karena dia fokus berdinas katanya. Di batalion itu ketat, jadi dia dinas dari pagi apel, siang apel, malam apel ya. Jadi kegiatannya gitu aja terus. Sehingga dia pun gak pernah bersentuhan dengan dunia luar. Beda tuh dengan kepolisian. Nah sampai suatu hari nih, di suatu saat, Tony katanya berkesempatan untuk menjalani dinas di luar kota. Karena hal itu pun, dia sering bertemu nih dengan kawan-kawannya yang memiliki beragam profesi haram. Saat itu sobat, dia lantas sering bertemu dengan seorang bandar narkoba di area Medan dan Aceh. Jadi dikatakan Iwan Tony ya, ketika dinas keluar itulah, dia sering melintas dari Medan ke Aceh, Aceh ke Medan, dan Medan ke Aceh. Kebetulan nih katanya dia punya banyak teman yang rupanya menjadi bandar narkoba. Gak lama kemudian nih terbesit di hatinya katanya untuk mencoba bekerja dan mencari tambahan penghasilan nih sebagai bandar narkoba. Ia pun diiming-imingi upah dalam jumlah yang fantastis. Jadi singkat cerita ya, mereka itu teman-teman si Iwan Tony menawarkan Tony ini dan menjanjikan hal yang cukup menjanjikan lah, terutama untuk soal duit lah ya. Otomatis dia pun tergoda katanya, apalagi saat itu dia lagi butuh biaya untuk berobat sang ibu. Jadi bukan tanpa alasan nih sobat, Tony itu berani mengambil resiko untuk menjadi kurir narkoba. Kala itu dikatakan dia bahwa sang ibunda rupanya tengah jatuh sakit sehingga harus menjalani perawatan intensif dalam jangka waktu yang gak singkat. Segala upaya akan dia lakukan lah demi kesembuhan sang ibu tercinta. Namanya juga anak berbakti gitu ya. Tapi kayaknya dia akhirnya salah jalan nih. Karena yang dia pilih jalan terakhirnya adalah sebagai kurir barang haram yang dia pun terobos dan lakukan. Akhirnya tinggal penyesalan. Ya benar sekali, jadi penuh penyesalan lah akhirnya. Kini Tony terdiam penuh penyesalan melihat reaksi sang bunda yang akhirnya mengetahui keadaannya saat ini. Jadi seolah ia sadar nih betapa berat rupanya perjuangan orang tuanya untuk bisa menjadikannya agar bisa menjadi pribadi yang baik dan terhormat.
Jadi ya udah, nasi udah jadi bubur, hanya tinggal penyesalan saja. Ya, yang namanya penyesalan memang selalu hadir belakangan ya. Kalau hadirnya pas di awal-awal sih bukan penyesalan, tapi pendaftaran. Apaan coba? Ya, yang pastinya cerita ini mungkin banyak memberikan pelajaran untuk kita semua. Sebutuh apapun, sekepepet apapun, masih banyak cara-cara halal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi solusi dari berbagai persoalan kita. Jadi jangan sampai menyesal ya, seperti Bang Tony yang satu ini. Udah gagal jadi TNI, masih dipecat juga, masuk penjara juga. Jangan sampai kayak gini ya. Oke, sampai di sini dulu Sobat NKRI informasinya. Kita ketemu lagi dengan kabar lainnya, masih di Kabar NKRI.